Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Juri, yang saya hormati rekan-rekan peserta TTG tingkat Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati perwakilan dari Dinas DPMD Kabupaten Bogor, dan yang saya hormati para panitia. Untuk Dewan Juri, saya harap tidak bosan dengan saya karena beberapa kali sudah ketemu. Kepada Bapak-bapak juga mudah-mudahan tidak bosan. Pak Sumarwoto juga ya. Kalau tahun kemarin saya ada di inovasi, untuk tahun sekarang di TTG unggulan. Baik, perkenalkan, nama saya Suhendar, saya dari Kabupaten Bogor, tepatnya dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Lulut. Di sini saya akan menyampaikan tentang termos infus pembersih injektor sepeda motor. Mungkin di di media online yang lain banyak ya alat-alat tersebut, cuman di saya ada perbedaan sedikit dari bahannya juga gitu. Next. Nah, ini latar belakangnya. Kita ketahui ya, sekarang itu sepeda motor itu dari tahun ke tahun itu akan berubah, apalagi yang tadinya dari karburator kemudian menjadi sistem injeksi, apalagi dari sekarang ini berubah lagi ke mesin listrik. Harga special tool injeksi mahal dan tidak dijangkau dengan daya beli masyarakat. Kemudian agar masyarakat pengguna sepeda motor tidak terbebani oleh tool atau alat yang perbaikan sepeda motor yang sangat mahal. Kemudian dampak pemanfaatan di masyarakat mampu membersihkan injektor dengan alat yang sederhana dan terjangkau. Next. Kenapa injektor perlu dibersihkan? Salah satunya adalah pemakaian BBM dalam waktu jangka tertentu dapat menimbulkan kerak deposit karbon dan pada sistem pembakaran. Kemudian yang kedua adalah karbon yang mengendap akan menyumbat dan menyebabkan semprotan BBM ke ruang bakar menjadi tidak sempurna. Dan yang ketiga, aliran BBM tidak maksimal bisa mengakibatkan performa mesin menurun, tidak ada tarikan, boros BBM, emisi gas buang buruk, dan bisa berakibat mesin rusak. Oke, ini sistemnya kalau kita lihat di sepeda motor ya. Ini ada tangkinya. Di sini ada full pump, pompa bahan bakar. Kemudian pompa bahan bakar nanti akan mengalirkan ke injektor. Ya, injektornya adalah posisinya di sini. Nanti yang akan saya bahas itu adalah di sininya, di pompanya. Untuk yang di infus. Nah, ini ada kalau di mesin injeksi. Ini ada beberapa sensor dan juga kontrol dan aktuator, semua itu bersifat elektrikal, tidak ada yang manual. Kalau misalkan kita servis ke Yamaha atau Honda, biasanya ada yang disebut di reset. Nah, ini masuknya ke sini semua. Jadi kalau di dalam tubuh manusia, otaknya adalah ECU, Engine Control Unit. Nah, kalau misalkan ada kendala dari injektor, pasti ke sini juga akan merespon. Dan itu harus di reset menggunakan laptop ataupun komputer sendiri. Oke, saya tidak akan lebih jauh untuk membahas ini karena ini adalah di bidang TTG unggulan. Alhamdulillah Pak, support dari bapak-bapak tahun kemarin, dari Dewan Juri dan juga dari bapak-bapak di DPMD Kabupaten Bogor. Alat saya ini untuk sekarang saat ini saya sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan, yaitu di Indusman, dan ini adalah pemiliknya orang Jerman. Itu kunjungan ke tempat saya Pak, ke bengkel saya. Dan mereka waktu itu membawa pulang 10 unit alat pembersih injektor yang saya buat. Kenapa mereka membawa alat itu? Karena saya tuh tunjukkan waktu itu pernah ya tahun kemarin. Ini saya cuma dari gelas yang aluminium itu Pak. Ini ada ininya, cuma saya potong, ada gagangnya. Kemudian saya dibubut ininya. Saya bubut, bolongin, ini masuk sini. Itu sih daya ininya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun nanti ada di videonya ada penyampaiannya dari Indusman. Saya setelah dari itu saya mengajar anak-anak mitra-mitra desa yang ada di sekitaran Indusman itu Pak. Dan kebetulan di Indusman sendiri itu sepeda motornya ternyata banyak Pak. Motor pentarisnya banyak, dan alhamdulillah kerjasama dengan saya menggunakan alat yang saya buat ini Pak. Cuman untuk di Pakalah, mohon maaf Pak, punten, saya tidak cantumkan gitu berapa unitnya gitu. Padahal kalau yang di lapangan itu saya sudah laksanakan
penjualan ini Pak. Nah, ini salah satunya saya sudah dengan sekolah juga dan didukung juga oleh pihak Indosemen juga Pak. Mereka sangat membantu sekali dalam pengembangan yang saya lakukan dan juga pembelian alat yang saya buat ini Pak. Oke. Nah, ini salah satunya ada peserta pelatihan yang saya ajarkan. Nah, ini saya mempraktekkan. Kemudian ini saya juga bekerja sama juga dengan BLK Kabupaten Bogor. Saya salah satu instrukturnya yang di Kabupaten Bogor di otomotif setelah motor. Nah, saya kalkulasinya begini Pak, setiap tahun 2023 kemarin saya ajarkan kepada anak-anak itu ada satu kelas itu 20, kemarin itu ada 6 kelas ya, ada sekitar 120 alat yang saya jual ke peserta dan itu dibiayai oleh BLK tahun kemarin di 2023 Pak. Nah, ini adalah mohon maaf videonya di video. Nah, ini ada testimoni dari pihak perusahaan Pak. CSR PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Saya di bidang CSR, di bidang Sustainable Development Department, dan saya mengenal Suhendar ini sebagai salah satu lokal hero dari Desa Lulut, salah satu desa mitra kami di bidang otomotif teknik sepeda motor. Dan Suhendar ini sudah memiliki banyak pengalaman untuk melatih masyarakat, terutama di Desa Lulut di bidang otomotif teknik sepeda motor ya, dan membantu program CSR yang saya ingat itu dari tahun 2010 sampai 2000 sekarang 2024. Dan dengan pengalaman tersebut, Suhendar ini memang memiliki kompetensi sampai tingkat nasional untuk teknik sepeda motor. Dan Suhendar ini memiliki ide untuk membuat mesin servis injeksi sederhana, dan ini betul-betul sangat efisien yang saya lihat, dan kami sendiri dari tim CSR mendampingi dalam pembuatannya, dan kami juga dengan informasi ataupun pengetahuan di bidang teknis yang kami dapatkan, kami mendampingi supaya hasil itu lebih bagus, dan akhirnya jadilah suatu alat mesin servis injeksi sederhana ini yang memang harganya itu sangat efisien gitu, dan ini masuk kepada program pemberdayaan masyarakat, karena Suhendar ini sebagai salah satu lokal hero yang memberdayakan masyarakat, dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan tidak hanya di desa-desa mitra, Suhendar pun telah memiliki pengalaman untuk servis teknik sepeda motor di Indosemen. Jadi beliau itu menservis sepeda motor yang ada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Nah, ini salah satunya di bengkel Pak, yang Alhamdulillah sekarang pakai alat ini lebih mudah dan praktis untuk memperbaiki motor injeksi, khususnya bagian ekor yang terbuka bukan bagian ekor. Dan di sini saya membagaikan yaitu untuk mempermudahkan memperbaiki injektor dengan alat ini. Harganya lebih murah dan praktis. Tergerak untuk ini andil salah dalam satu ini juga, menciptakan Pak, lapangan kerja saya di pernah daerahnya. masuk ke Ia memberikan pelatihan otomotif di SCTP bagi waktu itu sosok anak-anak inspirasi muda. juga Pak, Saudara, untuk pemuda. inilah kisah selengkapnya untuk Anda. Ini kegiatan saya Pak di kampung di Desa Lulut. Di balik kesuksesan Adamiri ada sosok Suhendar yang dulu hanyalah seorang kuli panggul di pasar. Ya, saya dulu adalah tukang kuli panggul Pak waktu SD di Pasar Kini Citerep. dirinya mampu membina dan memberdayakan warga,
terutama anak-anak muda yang putus sekolah dan tak memiliki pekerjaan. Tahun 2013, lewat sebuah bengkel sepeda motor yang didirikan oleh sebuah perusahaan swasta, Suhendar mengajak para pemuda untuk mengikuti pelatihan otomotif. Karena basic pendidikan dari teman-teman sekitar ini ada yang sama sekali tidak sekolah, ada yang lulusan SD, SMP, dan SMK. Saya ingin membuktikan, mengajak kepada masyarakat bahwa kita tuh jangan mentang-mentang hidup di dalam industri dan banyak perusahaan besar, jadi tidak bergantung sama perusahaan. Tapi kita juga bisa membuktikan bahwa tanpa kita menjadi karyawan perusahaan pun kita bisa mencari nafkah, itu sih. Selama 3 bulan anak-anak muda ini digembleng bongkar pasang mesin. Awalnya tak mudah bagi Kang Hendar mengajak mereka. Tantangannya kalau di sini cukup berat, Pak. Jadi yang pengennya instan, Pak. Dia tuh pengennya masuk ke lingkungan industri langsung. Ya, bagaimana saya menerapkan, mengajarkan mereka supaya paham. Jadi kalau saya mengajarkan yang seperti itu, polanya jadi saya langsung praktek, Pak, dibandingkan dengan teori. Kini sudah ratusan warga dari berbagai desa mengikuti pelatihan otomotif. Bahkan diantaranya mandiri, memiliki bengkel sendiri. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, saya duluan, Mas Suhendar. Ya, Pak. Sukses ya. Barangkali ini kan satu profil yang luar biasa ya. Kalau dari sisi bisnis mungkin sudah jalan. Alhamdulillah, ya. Pak. Alhamdulillah. Berkat kemarin motivasi Bapak juga Ya. kemarin. Dan ini juga barangkali kan karena 3 tahun yang tampil kan injektor terus ya. Jadi pasti ada perbaikan dan ada keluasan dari speknya. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin di posisi terakhir yang banyak terjual dan dibutuhkan oleh masyarakat perbengkelan itu yang seperti apa? Itu yang mungkin pasti itu yang sudah harus terdokumentasi dalam bentuk penjualan ya. Karena kalau misalkan bisnis kami tidak berhitung soal kwitansi, penjualan, jumlah kemana, itu barangkali mungkin kami tidak akan masuk di situ. Tapi untuk masuk di lingkaran lomba, hal itu penting sebagai data dukung, sebagai pembuktian bahwa produk TTG ini sudah dipakai masyarakat, sudah bermanfaat, dan keluasan produksinya sudah menjangkau ke daerah-daerah yang luas. Itu sangat penting. Jadi ini menjadi catatan untuk data dukung, itu sangat penting untuk disampaikan juga ya. Karena statement tidak menjadi data dukung pada saat ini terjual. Itu yang pertama. Siapa? Terus yang kedua tadi ya, berarti sudah ada kerjasama dengan CSR juga ya, Mas? Iya, Pak. Itu kerjasamanya lebih ke pembinaan, pelatihan, atau dalam bentuk penganggaran? Seperti apa? Kalau semuanya sih, Pak. Dari semuanya, ya? pelatihan juga, pembinaan dan penganggaran juga. Penganggaran juga. Tapi lebih ke pelatihan personal atau pelatihan bengkel-bengkel? Personal, Pak, masyarakat untuk pemudanya. Oh gitu. Iya. Jadi yang sebagai leadernya Saya. Pak Hendar ya? Iya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain, karena saya sudah setiap tahun nanya ini nih ya. Ya, Jadi Pak. mungkin teman yang lain akan menggali lebih lanjut. Silakan. Oke. Dengan Kang Suhendar ya. Iya, Pak. Kemarin mengirim dokumen proposal nggak ke panitia? Mengirim di ibu ya, melalui ibu. Karena di dokumen juri nggak ada proposalnya. Jadi agak susah nih kita menilainya. Kalau tampilannya bagus ya, tapi proposal kan menjadi salah satu penilaian juga. Sudah sih, ini kan Pak. 20% loh, lumayan Sudah ini. saya kirim, Pak. Oke, nanti bisa lagi Iya, iya. dicari sama panitia nih. Iya. Ya. Terus kemudian ini kan sudah sejak 3 tahun yang lalu ya. betul, Pak. Yang sebelumnya itu ikut lomba di unggulan atau di inovasi? Inovasi, Pak. Oh, inovasi. Jadi Cuman tahun pertama itu masih acak-acakan itu, Pak. Masih Oh. kabel doang itu. Tahun kemarin tuh saya buat ini pembenahan, terus setelah lomba itu baru saya jual gitu, Pak. Oh, sudah Gitu. dijual ya. Iya. Totalnya berapa yang terjual? Saya kan suka mengisi acara juga, Pak. Tadi sudah disampaikan di PPT Iya. ya. Yang dengan BLK itu 1 tahun itu 120 120 unit. belum ditambah dari ini semen
lingkungan. Dari konsumen berapa? Ada sekitar 200 Pak. 200, jadi sudah sekitar 320-an ya? Enggak, 200 saja Pak. Total 200-an? Ya, total 200-an. 200-an, ya. Satu unit. Dan tambahan lagi kemarin waktu pas saya tadi di ini, yang tadi ada orang bulenya itu, mereka bawa 10 Pak. Oh 10? Iya, waktu kunjungan itu. Setelah mereka beli ada review nggak? Ada sih, justru itu jadi kerjasama untuk servis motor di Indosemen ya Pak. Saya gitu. servis motor operasionalnya gitu. Enggak, maksudnya yang dari peserta itu bukan yang dari Indosemen, itu ada review, mereka repeat order atau sekali beli kapok gitu, karena enggak kadang-kadang teman-teman yang saya latih itu ada juga dipasarkan juga ke bengkel-bengkel temannya gitu Pak. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Ini sudah ada klaim HKI-nya belum? Belum Pak. Belum. Kalau ada orang lain yang 220 tadi membuat yang sama kemudian mengajukan HKI-nya dengan merek mereka sendiri? Di sini saya juga mohon nanti ke depannya Pak. Satu, saya juga di brand di nama juga belum ya. Kalau yang di online kan sudah ada nama-namanya apa gitu, infus apa. Saya ke situ juga belum Pak, masih polos seperti ini. Yang kedua nanti kalau misalkan pengurusan HKI juga, saya juga belum tahu Pak alurnya seperti apa gitu. Kalau mau yang sederhana seperti tadi dari Kabupaten Bekasi itu kan merek ya. Merek itu kan hak kekayaan intelektual juga. Ya, cuman nggak bisa diklaim di sini. Jadi mungkin merek saja dulu yang diklaim. Itu bisa online. Dan itu murah, nggak sampai 500.000. Kan udah punya uang banyak, itu 220 kali satu unit dijual berapa? Ada sebenarnya ini Pak, ada bahannya itu, ada yang kalau pakai dalaman full pump itu ada yang KW kan, ada yang orisinil si dalamannya itu. Kalau misalkan di yang ori itu kena 350, kalau yang KW itu bisa di bawah 200. Kenapa kamu masih bikin yang KW nggak yang orisinil? Kadang-kadang ini Pak, kalau anak-anak itu mintanya yang penting bisa jalan itu. Penggunaannya. Kalau saran saya sebaiknya jangan membuat yang KW, nanti rugi kamu ya. Kalau mereka merubah yang KW biarin saja itu. Tapi kamu jual yang orisinil yang 350. Tapi kalau untuk saat ini Pak, mohon maaf karena saya juga di pelatihan juga. Kadang-kadang saya kasih tahu caranya tanpa saya ini juga mereka bikin sebenarnya Pak. Iya, mereka bikin kemudian mereka klaim HKI-nya gimana? Ya, itu tuh. Ya, jadi tolong hati-hati itu. Siapa? Jadi usahakan sendiri saja. Ya, kan dibantu sama bapak-bapak dari Kabupaten Bogor pasti juga akan membantu. Kalau memang mau ada gambaran untuk klaim HKI, kau bisa datang ke BRIN Cipinong. Oh iya. Ya, di sana ada fasilitas untuk membantu sentra HKI-nya. Itu ada persyaratan khusus ya Pak? Ada. Ya, datang aja ke sana konsultasi dulu gitu ya. Cara-caranya gimana gitu. Nanti bisa diberitahu. Saya kira dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Ya. Kalau pernah ikut Iya, tahun kemarin Pak. Tahun kemarin ya. Inovasi. Tahun-tahun sebelumnya pernah ikut juga. Nah, cuman itu yang masih acak-acakan banget. Ya, berarti ini yang ketiga. Iya. Keempat. Ketiga Pak. Ketiga. Nah, kemudian bedanya dengan yang tahun lalu apa ini? Kalau tahun kemarin kan di inovasinya, kalau sekarang yang produk ini saya sudah jual gitu Pak. Enggak. Maksudnya secara teknologinya sama saja. Sama saja Pak. Sama aja ya, nggak ada berubah. Ya. Oke. Kemudian ini apa namanya? Bedanya dengan teknologi yang lain gitu? Nah kalau gini Pak, kalau untuk yang lain mungkin Bapak juga sudah di online gitu ya. Biasanya kan mereka menggunakan kayak gas itu kan diinfus, kemudian menggunakan kompresor angin, tekanan angin. Ya. Kalau saya cuma mengandalkan dari tekanan ini Pak. Jadi disambungkan kabelnya, ini kan rotaknya Pak. Itu aja sih Pak. Ya. Perbedaannya di situ. Ini dijual berapa? Tadi belum terjawab ya? Sudah Pak. Berapa? Dijual berapa? 200-an. 200.000. Tahun kemarin ada. 200 yang KW. Oh. Bukan yang KW Pak, campur.
Enggak, maksudnya kan kalau anak-anak yang di pelatihan itu kan ada yang mau yang murah apa yang mahal gitu Pak, dalemannya itu. Ya kalau yang mahal tadi sekitar di 350, kalau yang KW itu di bawah 200 itu maksudnya. Ya. Kalau data penjualan ada ya? Belum ada Pak. Oh belum ada? Belum. Oke, cukup dari saya. Ya. Karena tahun lalu sampai tahun ini belum ada pengembangan ya katanya dari sisi teknologi ya. Tapi kan tahun ini sudah ada penjualan. Nah mungkin kan dari penjualan itu ada umpan balik ya, ada masukan. Apakah masukannya lebih ke arah teknologi yang bisa dikembangkan, ataukah kalau bukan mungkin berarti lebih fokus ke sisi marketingnya nanti? Maksudnya jadi, masukan dari ini pembeli. Oh pembelinya. Iya. Kalau bisa justru itu kan mereka tuh pengennya ini Pak, lebih disederhanakan lagi katanya. Padahal ini kan kalau menurut saya gitu udah sederhana gitu. Cuman mereka pengennya lebih sederhana lagi. Lebih sederhana seperti apa? Nggak ribet terlalu banyak kabel kayak gini. Oh, penggunanya kan orang bengkel juga ya? Iya, bengkel juga. Tapi pengen lebih sederhana. Iya. Oh, kira-kira bisa bikin lebih sederhana. Mungkin insya Allah untuk kedepannya. Iya. Saya akan evaluasi lagi. Tapi itu satu dua masukan aja atau memang sebagian besar? Enggak terlalu banyak sih, paling 1-2 orang. Tapi untuk yang lain sih seperti yang tadi di Indosemen yang digunakan nggak ada klaiman. Kalau dari yang tadi testimoni dan juga saya ngobrol dengan pihak Indosemen, ya mereka cukup membantu juga sih. Gitu. Ada target mungkin ke depannya, kan tadi terjual 200 ya? Iya. Terjual 200, ke depannya pengen terjual berapa dan strateginya seperti apa? Ada sih Pak sebenarnya. Nanti tadi kata Pak Ari itu saya pengennya ada merek sih, sebenarnya belum ada mereknya gitu. Oh belum ada ya? Masih polos gini Pak. Iya. Itu. Oke, merek, kemudian cara pemasarannya juga barangkali ya. Gitu Pak. Iya, berarti mungkin nanti perlu konsultasi juga sisi pemasarannya. Jadi bisnis itu kan teknologi itu cuma bagian kecil aja sebetulnya. Kalau kita ingin sukses yang lebih besar justru dari sisi strategi marketing dan bisnisnya, itu berarti perlu konsultasi ke pihak yang terkait ya, mungkin yang lebih paham apakah nanti kolaborasi dengan SMK atau perguruan tinggi kolaborasi dengan perguruan tinggi setempat yang memang ada bidang marketingnya, siapa tahu nanti bisa dibantu. Siapa? Oke, Mas Hendar, ini yang dokumen di kami itu hanya profil, surat pengantar, surat pernyataan alat TTG dan video. Jadi memang di proposal belum bisa kami pelajari, kami terima. Mungkin kalau ada konfirmasi, apakah sudah ada proposal? Nah, oke, nggak apa-apa. Ini hanya untuk konfirmasi aja. Iya. Barangkali pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman juri sudah bisa menambah, melengkapi, dan juga saran-saran untuk perbaikan ke depan ya. Yang jelas banyak mungkin hal-hal yang dilengkapi yang juga untuk kebaikan dari Mas Hendar ya. Untuk merek, mau desain ataupun mungkin pemasaran dan lain-lainnya ya. Sukses, barangkali cukup. Makasih Mas Hendar. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih. Ada closing statement Mas Hendar? Cukup Pak. Cukup. Ya. Oke. Terima kasih pada peserta terakhir untuk hari ini. Iya, dari Kabupaten Bogor. Aplaus untuk Pak Suhendar.